Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Tawakal dari Nusa Putra Teknik Elektro. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Pemanfaatan aliran air dari tandon air atas rumah tangga sebagai pembangkit tenaga listrik atau energi listrik, yang disusun oleh Danezar Hanihasiona Tumbelaka, Heri Sabtono, Warpin Diasmoro. Susah-susah anjir namanya. Dari Universitas Kristen Tetra. Nah, di sini seperti biasa ada abstrak ya, seperti pada umumnya. Air pada tandon air di atas memiliki energi yang dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin generator. Untuk memanfaatkan aliran air tersebut perlu dipasang generator pikohidro pada pipa di rumah tangga. Nah, jadi mungkin ya karena kan kebanyakan tandon air itu kan ditaruhnya lebih tinggi atau ya cukup tinggi di atas. Jadi otomatis aliran airnya akan cukup ya untuk memutar generator, karena kan semakin tinggi dia gaya gravitasinya, tarikannya semakin kuat juga kan. Lanjut, cara kerja sistem dimulai pada saat valve dibuka. Ketika aliran air mengalir dan memutar turbin generator, maka turbin akan menghasilkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut lalu dihubungkan dengan grid di inverter untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang dapat langsung paralel pada jaringan PLN. Nah, jadi energi listrik ini dia tidak berdiri sendiri ya, tetap di paralel kepada jaringan PLN. Jadi ya tetap aja sebenarnya ini ya menghemat juga. Dan karena ini kan kalau dari generator Pico kan dia outputnya DC, jadi di sini dibutuhkan grid di inverter untuk mengubah dari DC ke AC. Lanjut, untuk memanfaatkan aliran air tersebut, maka mengetahui parameter apa saja yang dapat mempengaruhi hasil tegangan generator pikohidro. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua macam model, yaitu model 1 buah generator dan model 2 buah generator. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa parameter yang berpengaruh adalah debit air, ukuran pipa, tekanan air, dapatkan tegangan paling maksimal, maka generator harus diletakkan sejauh mungkin dari mulut tandon air atas. Jadi maksudnya semisal jarak tingginya tandon air itu atau menara air itu 10 meter lah atau 5 meter. Nah, generator Pico itu semisal dipasang di tengah-tengah nih, misalkan 2,5 meter. Itu akan lebih bagus daripada kita pasang di ketinggian 3 meter atau lebih dekat dari tandon air tersebut. Karena kan jika semakin jauh, otomatis si air akan semakin kuat arusnya. Dan juga parameter lain itu adalah debit air juga, mungkin ukuran pipanya, ukuran paralonnya, atau besarnya tandon tersebut. Generator dipasang secara seri dan kemudian keduanya diparalel. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa aliran air pada rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik walaupun daya yang dihasilkan kecil. Itu kan makanya tetap diparalel dengan jaringan PLN, karena emang tidak terlalu besar daya. Dan namun pada penelitian tersebut tidak melihat parameter apa saja yang dapat mempengaruhi tegangan generator pikohidro agar dapat menghasilkan tegangan yang paling maksimal. Masuk ke perancangan sistem. Pengembangan sistem memanfaatkan aliran-aliran dari tandon air atas sebagai pembangkit energi listrik. Posisi tandon air atas diletakkan pada lantai 4 dan setiap lantai memiliki ketinggian 3 meter pada petak nomor 1
adalah pembatas tegangan. Kotak nomor 2 adalah grid T inverter. Untuk kotak nomor 3 adalah jaringan-jaringan PLN. Sistem ini merupakan sistem on-grid di mana sistem ini terhubung dengan jaringan PLN tanpa menyimpan daya tambahan seperti baterai. Nah, jadi tetap kalau PLN mati ya, kan PLN mati, PL juga mati. Kita nggak bisa ngisi tandon ya, tentu tandon juga nggak bisa memutar turbin. Ya tetap aja. Gambarannya, nah ini nih tinggi tandonnya lantai 4. Di sini ada valve untuk membuka atau menutup aliran. Di sini juga ada valve. Generatornya, ini MCB. Nah, ini gambar rangkaian pembatas tegangannya. Lalu ini generator Pico hidronya. Karena pengujian, desain untuk pengujian dilakukan untuk melihat hasil dari perubahan parameter yang akan menguji. Terdapat 3 buah desain pengujian model 1 generator, yaitu 1, 2, 3. Nah, yang dimaksudkan semakin jauh dari tandon itu ini nih. Tentu aliran air yang ini akan lebih kuat memutar generator dibandingkan aliran yang ini, karena ini kan semakin jauh dengan tandon, otomatis air pun akan semakin deras saat sampai ke generator. Kalau ini adalah gambar T-grid inverternya yang berubah dari DC ke AC. Ini ada grafik perbandingan pengujian terhadap grafik perbandingan pengujian A dan B. Ini pengujian yang dimaksud tadi kan yang menggunakan 1 buah turbin dan 2 buah turbin generator. Pengujian A terhadap pengujian C. Pengujian yang dilakukan dengan membandingkan hasil tegangan pada titik A dengan pengujian A. Terdapat pengujian C dilakukan untuk melihat. Jadi langsung aja kita masuk ke hasil pengujian. Pengujian merupakan hasil dari pengukuran pada perencanaan sistem telah dibuat. Pengujian bertujuan untuk menguji keseluruhan sistem dan melihat hasilnya. Berikut beberapa pengujian yang dilakukan. Pengujian A terhadap pengujian B. Pengujian ini dilakukan perbandingan hasil tegangan pada titik A antara model pengujian A dengan model pengujian B. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan posisi generator Pico hidro. Nah, maksud pengubahan posisi itu ya yang tadi, antara jarak yang dekat dengan tandon dan yang jauh dengan tandon. Pengujian A terhadap pengujian C. Pengujian yang dilakukan dengan membandingkan hasil tegangan pada titik A dengan pengujian A terhadap pengujian C dilakukan untuk melihat apakah jarak antara air di dalam tandon dengan valve 2 memiliki pengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan oleh generator. Pengujian B terhadap pengujian C. Perbandingan antara tegangan yang dihasilkan dari pengujian B terdapat pengujian C adalah pengaruh berubah posisi generator pada pipa yang sama dan posisi valve yang sama. Pada gambar 1 terlihat bahwa tekanan dan tegangan yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena jarak generator terdapat air di dalam tandon air atas pada kedua pengujian ini sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan letak valve 2 tidak berpengaruh pada tegangan yang dihasilkan. Ini hasilnya nih sama kan saat pengubahan valve. Nah, ini pengujiannya. Yang menggunakan 3 generator. Jadi kesimpulannya, perubahan letak 2 valve tidak berpengaruh pada tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator. Ketinggian air di dalam tandon air tidak berpengaruh pada tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator. Tekanan mempengaruhi tegangan dan arus yang dihasilkan
generator Pico Hidro, di mana semakin tinggi tekanan, mana semakin ketegangan dan arus yang dihasilkan semakin tinggi. Ukuran pipa dapat mempengaruhi daya yang dihasilkan dari generator, di mana semakin kecil ukuran pipa maka tegangan dan arus yang dihasilkan semakin tinggi. Tegangan yang dihasilkan dua buah generator yang dirangkai secara seri memiliki hasil tegangan yang sama dengan pengujian satu buah generator. Nah, jurnalnya jika ada kesalahan atau ya mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.